Sesosok hantu lapangan hijau SMA Harapan. Langit di atas lapangan sepak bola SMA Harapan selalu menampilkan warna jingga gelap setiap kali klub sepak bola Garuda memulai latihan sore. Namun, belakangan ini warna jingga itu terasa seperti darah yang tumpah. Dan suasana lapangan yang harusnya penuh semangat justru diselimuti dingin yang ganjil. Pelatih Bima, seorang mantan pemain yang disiplin, memimpin sesi latihan fisik yang berat. Para pemain muda berkeringat di tengah lapangan yang luas, berusaha mengabaikan cerita-cerita yang mulai menyebar dari mulut ke mulut. Cerita tentang pemain ke-12. Kejadian pertama dialami oleh Danu, seorang winger yang dikenal paling cepat di tim. Saat Danu sedang beristirahat di pinggir lapangan sambil menunggu giliran drilling, pandangannya terpaku pada pagar kawat yang membatasi lapangan dengan hutan karet tua. Di sana berdiri sesosok pemuda seumuran mereka, mengenakan seragam sepak bola SMA yang sudah lusuh, koyak, dan bernoda lumpur kering. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri di bawah bayangan pohon, membelakangi cahaya matahari yang sekarat. Danu mengira itu adalah siswa lain yang menonton, tapi ketika ia menoleh lagi, sosok itu perlahan mengangkat tangannya. Jari-jarinya kurus dan pucat. Ia melambai, bukan lambai sapaan, melainkan lambai perpisahan yang terasa amat dingin. Danu buru-buru memalingkan wajah, mengusap keringat. Ketika ia memberanikan diri melihat lagi, sosok itu telah hilang, seolah ditarik paksa oleh bayangan pohon. Penampakan lambai tangan itu hanyalah permulaan. Teror meningkat menjadi lebih nyata dan mengganggu sesi latihan. 2 hari kemudian saat tim sedang melakukan simulasi pertandingan 11 lawan 11, keanehan terjadi di lini belakang. Reza, bek tengah yang fokus, tiba-tiba berteriak panik. "Passingnya, siapa yang passing itu?" Semua orang bingung. Bola yang tadinya di kaki Riko tiba-tiba bergerak sendiri, meluncur mulus melewati 2 bek lawan dan berhenti sempurna di depan kaki penyerang mereka, seolah ada pemain tak terlihat yang mengirimkan umpan terobosan ajaib. Namun bukan hanya umpan. Sepanjang sisa simulasi, beberapa pemain bersumpah mereka melihat bayangan. Ketika Danu berlari di sayap, ia merasakan seseorang berlari di sebelahnya. Langkah kakinya tidak berbunyi, tetapi ia merasakan embusan nafas dingin tepat di telinganya. Puncaknya terjadi saat Agung, sang kiper, hampir pingsan. Ketika bola melambung tinggi ke arah gawangnya, Agung bersiap melompat menangkap. Tiba-tiba ia melihat sesosok kaki yang berdarah dan tidak menyentuh rumput ikut melompat, dan dengan gerakan memutar yang tidak wajar, kaki itu menyepak bola ke sudut gawang yang mustahil dijangkau. Bukan gol yang membuat Agung berteriak, tapi wajah yang ia lihat sekilas di balik bayangan kaki itu. Wajah seorang siswa SMA dengan mata hitam kosong, menyeringai sedih, seolah senang karena akhirnya bisa mencetak gol. Latihan dibubarkan dalam kekacauan. Para pemain dengan wajah pucat berkerumun di ruang ganti, meninggalkan lapangan yang kini terasa begitu luas dan sunyi, menanti mangsa berikutnya. Setelah insiden di lapangan, Danu, Reza, dan Agung memberanikan diri menemui pelatih Bima di kantornya. Mereka menceritakan semua penampakan, mulai dari lambaian di pinggir lapangan hingga kaki tanpa badan yang mencetak gol. Pelatih Bima mendengarkan dengan seksama. Wajahnya yang biasanya tegas kini diselimuti kesedihan dan penyesalan mendalam. "Kalian melihatnya," kata pelatih Bima dengan suara pelan. Sosok anak muda, seragam lusuh dan seolah ingin bermain,
Para pemain mengangguk serentak. Pelatih Bima menghela napas, menatap foto tim lama yang tergantung di dinding. Ia menunjuk ke sosok anak laki-laki dengan nomor punggung 10 di tengah. Namanya Rizky. Dia adalah pemain ke-12 dan juga yang terbaik yang pernah dimiliki SMA Harapan. Dan lapangan ini, pelatih Bima berhenti sejenak. Suaranya tercekat. Adalah kuburannya. Pelatih Bima mulai bercerita. Rizky adalah kapten tim 20 tahun lalu, seorang pemain berbakat yang selalu bersemangat namun menderita penyakit jantung bawaan yang ia sembunyikan dari semua orang, terutama dari pelatih Bima yang saat itu masih menjadi asisten pelatih. Lapangan itu adalah dunianya. Ia pernah bersumpah bahwa ia akan mati di lapangan sambil mencetak gol kemenangan untuk SMA Harapan. Tragedi terjadi saat babak final turnamen antar SMA yang paling bergengsi. Pertandingan berjalan sangat keras. Rizky sudah terlihat pucat dan kelelahan, tetapi ia menolak diganti. Di menit-menit akhir, saat skor masih imbang, Rizky mendapatkan bola. Ia menggiringnya sendirian melewati 3 pemain lawan. Ia berlari kencang, menembus pertahanan, didorong oleh tekad yang melampaui batas fisiknya. Tepat saat ia mengayunkan kaki untuk melepaskan tendangan final ke gawang, ia merasakan sakit yang tak tertahankan di dadanya. Tendangan itu tetap dilepaskan, namun ia langsung terjatuh. Bola masuk. Gol! SMA Harapan juara. Tetapi ketika rekan-rekan setimnya berlari menghampiri untuk merayakan, mereka menemukan Rizky tidak bergerak. Dia meninggal di tengah lapangan, tepat di titik penalti dengan jersey nomor 10 yang lusuh karena lumpur dan keringat. Jelas pelatih Bima, matanya berkaca-kaca. Rizky meninggal saat mencetak gol yang paling ia impikan. Ia memenuhi sumpahnya. Tapi kenapa dia kembali? Tanya Danu. Karena dia belum puas. Kematiannya terlalu cepat. Dia masih ingin bermain. Dia masih ingin berseragam dan berjuang bersama timnya. Seragam lusuh yang kalian lihat, itulah seragam yang ia kenakan di saat terakhir, bisik pelatih Bima. Setelah mendengar kisah Rizky, para pemain memutuskan untuk tidak takut tetapi kasihan. Mereka berencana melakukan doa bersama di lapangan dan meletakkan seragam baru di bawah tiang gawang, berharap Rizky bisa beristirahat dengan tenang. Malam itu mereka kembali ke lapangan, bukan untuk latihan, melainkan untuk ritual sederhana. Bulan sabit menggantung rendah dan lapangan sunyi mencekam. Saat mereka meletakkan seragam baru itu, tiba-tiba angin dingin menderu kencang, membawa serta bau rumput basah dan darah samar. Dari tengah lapangan, di mana Rizky jatuh, muncul kabut tebal, dan di tengah kabut itu sosok Rizky si buntung berdiri tegak. Sosok itu menatap ke arah mereka. Seragam lusuhnya kini tampak lebih jelas di bawah cahaya bulan. Ia tidak mengayunkan tangan. Ia tidak passing bola. Ia hanya berdiri, dan kemudian dengan gerakan yang lambat dan penuh makna, Rizky menunjuk ke bangku cadangan. Lebih tepatnya, ia menunjuk ke arah pelatih Bima. Lalu, Rizky menunjuk ke nomor 10 di jersey lusuhnya dan menggerakkan tangannya seolah meminta sesuatu. Dia tidak ingin seragam baru, bisik Agung. Dia ingin ada yang mengambil posisinya di lapangan. Dia ingin kami punya pemain nomor 10 yang baru. Pelatih Bima
yang kini menjadi satu-satunya yang masih menjabat dari masa lalu Rizky, tiba-tiba merasakan hawa dingin yang luar biasa. Ia menyadari Rizky bukan hanya mencari pengganti, dia mencari seseorang untuk meneruskan takdirnya. Tiba-tiba, suara desisan dingin seperti gema dari masa lalu terdengar di seluruh lapangan, mengunci pandangan mereka. 1 jiwa, tukar 1 gol. Bawakan aku pemain terbaik yang berani memegang nomor ini, atau aku akan mengambilnya sendiri. Sosok itu menghilang. Para pemain terpaku, menyadari bahwa janji yang ia tinggalkan bukan hanya tentang bermain, tetapi tentang tumbal. Malam itu, nomor 10 di SMA Harapan terasa seperti sebuah kutukan yang tak terhindarkan.